Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bu Karimah Zahroh. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester ganjil, yaitu tentang menghindari sifat tercela atau penyakit hati. Sebelum kali ini pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak-anakku, hari ini sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan contoh dari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dampak negatif sikap-sikap tersebut terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan sikap tercela seperti foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah dan media sosial. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap rendah hati, sederhana, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, mengapa sifat tercela itu berbahaya? Karena sifat tercela itu adalah musuh dari kita masing-masing. Ibarat seperti komputer yang terkena virus, sifat tercela juga akan menggerogoti karakter pribadi kita yang akan mengancam masa depan kita masing-masing. Nah, perusahaan sekarang ini mencari karyawan yang jujur, rendah hati, dan dapat bekerja sama baik secara tim maupun individu. Apabila sifat tercela itu ada pada diri kita, maka akan mengancam karir kita masing-masing di dalam dunia kerja. Selain itu, sifat tercela juga akan merusak hubungan sosial kita, karena sifat tercela itu akan menjauhkan diri kita dari teman, keluarga, dan lingkungan, karena tidak ada satupun orang yang suka dengan orang yang sombong, iri hati, maupun orang yang suka pamer. Kali ini kita akan mempelajari 5 sifat tercela yang harus kita hindari. Yang pertama adalah foya-foya, yang kedua adalah riya, yang ketiga adalah sum'ah, yang keempat adalah takabur, dan yang kelima adalah hasad. Foya-foya adalah hidup yang berlebih-lebihan atau boros dan juga tidak menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh dari sifat foya-foya adalah selalu ingin mengupgrade gadget terbaru meski gadget yang lama masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian membeli makanan mahal untuk sekedar gaya-gayaan di media sosial, tidak pernah menabung dan selalu meminta uang tambahan kepada orang tua, membeli barang branded hanya untuk pamer status, dan juga menghambur-hamburkan uang untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Dalil Al-Quran tentang larangan berfoya-foya atau bermewah-mewahan dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Kemudian riya adalah berbuat baik untuk pamer kepada orang lain. Nah, bentuk riya ini di era digital itu banyak kita temukan, seperti halnya upload foto sedekah ke media sosial atau menjalankan ibadah-ibadah yang tujuannya adalah untuk memposting atau menginstastorikan hal tersebut ke sosial media. Ada juga riya yang ada di lingkungan sekolah, yaitu dengan membantu teman-teman ketika kita berada di depan guru atau dilihat oleh guru, rajin mengaji apabila ada yang melihat, atau ikut kegiatan rohis hanya untuk terlihat supaya kita alim. Dan masih banyak lagi contoh dari riya yang banyak kita temui di sosial media maupun di lingkungan yang lainnya. Mengapa riya itu berbahaya, teman-teman? Karena riya itu satu
bisa menghapus pahala, 2 bisa merusak niat, dan 3 menciptakan kepalsuan, dan yang keempat kecanduan pujian. Dalil yang menerangkan tentang bahaya riya itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ma'un, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya. Yang selanjutnya adalah sum'ah. Sum'ah adalah mencari popularitas dengan cara yang salah. Apa itu sum'ah? Sum'ah adalah sifat suka dipuji dan didengar orang lain. Berbeda dengan riya yang fokus pada dilihat, kalau sum'ah ini adalah fokusnya pada didengar dan dibicarakan orang lain. Contoh sum'ah di era viral yaitu biasanya ada seseorang yang membuat konten yang kontroversial untuk viral. Biasanya juga seseorang selalu ingin menjadi trending topik. Ada juga yang berbohong tentang prestasi untuk menjadi bahan pembicaraan, dan juga mencari sensasi hanya untuk sekedar menjadi orang yang terkenal. Bahaya sum'ah sendiri adalah bisa merusak persahabatan karena suka membicarakan orang lain, kemudian menciptakan drama untuk jadi pusat perhatian. Bahkan ada yang juga kehilangan kepercayaan orang lain karena sikap atau suka berbohongnya. Ada juga bentuk sum'ah yang biasanya terjadi pada siswa SMK, tetapi semoga ini tidak terjadi kepada siswa-siswiku nggih, anak-anakku SMK NU2 Gunung Pring atau SMK-SMK yang lainnya. Biasanya yang sering ditemui adalah satu, suka berbohong tentang prestasi. Ada juga yang menjadi sumber gosip dan drama, dan juga konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah takabur. Takabur adalah kesombongan yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah dan sesama. Nah, bisa dilihat ini adalah gambaran takabur, yang mana satu, merasa diri kita adalah paling pintar, kemudian meremehkan orang lain, tidak mau meminta maaf, susah menerima kritik. Dasar dari takabur ini adalah kita lupa bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap saat apapun itu yang kita miliki, yang ada pada diri kita, bisa diambil kapanpun dan dimanapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semuanya telah diambil oleh Allah, yang tersisa hanyalah akhlak dan amal baik kita. Kemudian bentuk takabur yang sering muncul di kalangan siswa SMK, biasanya ada takabur akademik seperti merasa paling pintar di kelas. Ada juga takabur ekonomi yang suka memamerkan kekayaan harta keluarganya. Ada juga yang takabur skill dan bakat, merasa paling jago dalam bidang tertentu atau jurusannya. Kemudian ada takabur fisik, sombong dengan penampilannya, kecantikannya, kegantengannya, bahkan fisik yang lainnya. Firman Allah tentang orang-orang yang sombong atau takabur itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 37, yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Kemudian hasad. Hasad adalah iri hati yang bisa merusak persaudaraan. Hasad juga sangat berbahaya bagi diri kita karena ibarat sebuah racun yang ada dalam hati kita. Hasad juga dapat membakar kebaikan, pemecah persahabatan, dan juga dapat menyebabkan hati menjadi gelisah. Kemudian hasad juga akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Al-Quran tentang sifat dengki dan iri hati atau hasad itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Falaq ayat 1-5, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Anak-anakku, dampak negatif dari 5 sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari
dari beberapa aspek kehidupan adalah yang pertama di dalam bidang akademik. Di antaranya apabila kita memiliki sifat riya, maka kita belajar hanya untuk pamer, sehingga kita tidak memahami materi dengan baik, bahkan bisa gagal saat ujian. Kemudian dampak di dunia kerja, apabila kita memiliki sikap takabur, maka kita tidak bisa bekerja dalam tim, sehingga karir kita menjadi stagnan. Dan kalau diri kita memiliki sifat hasad, maka menciptakan toxic environment dan bisa juga menjadikan kita di blacklist dari industri atau perusahaan tempat kita bekerja. Dampak lainnya, jika sifat itu kita terapkan dampak di kehidupan keluarga, maka akan membebani ekonomi keluarga, sering bertengkar soal uang. Riya juga akan menyebabkan hubungan dengan keluarga kita menjadi asing, tidak ada ketulusan, dan juga penuh dengan kepura-puraan. Kemudian dampak di kehidupan sosial, sikap takabur juga tidak hanya membahayakan, tapi juga tidak punya teman dekat karena kita memiliki sikap takabur atau sombong. Kemudian bagaimana cara menghindari sifat tercela? Yaitu ada beberapa tips yang bisa kalian praktekkan. Yang pertama adalah 1. Introspeksi diri setiap hari. Kemudian rajinlah belajar agama. Dan yang ketiga, pilih teman yang saling mengingatkan atau lingkungan yang positif, kemudian perbanyak doa dan zikir. Untuk anak-anakku, jadilah pribadi yang berakhlak mulia. Kalian adalah generasi yang sangat beruntung karena lahir di era teknologi dengan akses informasi tak terbatas, memiliki kesempatan belajar skill yang langsung applicable di dunia kerja, dan hidup di negara yang penuh berkah seperti Indonesia ini. Kalian harus banyak-banyak bersyukur. Tetapi ingat, dengan privilege besar datang pula tanggung jawab yang besar. Karena tanggung jawab untuk menjadi generasi yang tidak hanya skilled, tetapi juga berakhlak mulia. Generasi yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anakku, mulai hari ini, mulailah introspeksi dan identifikasi sifat tercela dalam diri kalian. Mulai hilangkan sedikit demi sedikit sifat tercela apabila itu ada. Dan minggu depan, mulai implementasi tip praktis yang sudah kita pelajari hari ini. Bulan depan, mulai evaluasi progres dan tingkatkan konsistensi untuk terus berbuat baik, untuk terus berakhlak baik. Tahun depan, jadilah role model akhlak mulia di lingkungan kalian masing-masing. Dan di masa depan, jadilah pemimpin bangsa yang berakhlak mulia dan kompeten. Pesan terakhir untuk anak-anakku dari Bukarima adalah, perjalanan memperbaiki akhlak adalah maraton, bukan sprint. Akan ada saat kalian jatuh dan berbuat salah. Yang penting adalah bangkitnya, bertaubat, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama dulu dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.